Kalau kita membaca kitab Ulumul Quran, kita akan menemukan nanti makna al-wahyu. Satu, wahyu itu artinya adalah wahyu, betul-betul wahyu, ya kan? Yaitu wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, wahyu dalam pengertian ilham, sesuatu yang sampai ke dalam diri seseorang tapi dia bukan seorang nabi, maka dia harus dimaknai dengan ilham, seperti wa auhayna ila ummi Musa. Maka dalam terjemahan Kementerian Agama, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, bukan kami wahyukan, karena dia apa? Dia bukan nabi, gitu. Yang ketiga, wahyu dalam arti bisikan jahat. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufan qali ghurura. Setan jin dan setan manusia saling memberikan wahyu. Maksudnya apa? Saling memberikan bisikan jahat satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pagi ini kita akan membahas masih di suratul Baqarah, yaitu ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah yang kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Ini adalah satu lagi perilaku Bani Israel yang kurang terpuji. Dikemukakannya di dalam Al-Quran agar supaya dibaca dan diketahui oleh umat Nabi Muhammad, jangan sampai melakukan hal yang sama. Dan mufassirin dijelaskan di dalam ayat 43 suratul A'raf. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Karena atas permintaan kaumnya ini, kemudian Nabi Musa meminta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhan, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa memandang dirimu, memandang kepadamu. Perlihatkanlah dirimu. Nah, Allah tidak menjawab kaumnya. Permintaan Nabi Musa, umat Nabi Musa ini, ada kalimat lan nu'mina. Itu litakbid kalau dalam istilah orang nahwu itu ya. Kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman
kepadamu hai Musa, hatta nara, sampai kami sendiri melihat Allah akan Allah jahrotan, secara nyata. Jahr itu lawannya sir. Kalau sir itu tidak nyata. Istilah jahr itu berlaku pada fisik, berlaku juga pada suara. Makanya nanti ada istilah zikir jahar, ada zikir sir atau khafi. Nah, zikir jahar itu adalah zikir yang terdengar oleh telinga karena ada suaranya. Sedangkan zikir sir atau zikir khafi adalah zikir yang tersembunyi, ada di dalam hati, tidak berbunyi. Ini juga sama, sirran wa jahra. Kaum Bani Israel minta, baru mereka akan beriman kepada Nabi Musa kalau mereka melihat Allah langsung. Sebenarnya kalau sudah melihat langsung ini Allah, yaitu sama saja bukan beriman. Tidak membutuhkan lagi keimanan, ya namanya kelihatan kok. Itu sudah ainul yakin. Apa jawaban Allah? Fa'akhadhatkumus sa'iqatu, kamu disambar halilintar. Artinya apa? Ini mengisyaratkan bahwa ucapan pengen melihat Allah itu tidak pantas. Perbuatan dosa, perbuatan yang kurang ajar, perbuatan yang bernilai maksiat di hadapan Allah, sehingga mereka harus dihentikan dengan disambar petir halilintar. Timbul pertanyaan sekarang. Justru dari ayat ini kemudian muncul masalah yang berkepanjangan, polemik di tengah umat Islam. Kalau di dalam surah Al-A'raf 143 jelas jawaban Allah. Qala lan tarani. Tadi ingat kata lan itu litta'bid, untuk menyatakan selamanya. Tadi kan lan nu'mina, lan tidak akan pernah percaya. Lan itu tidak akan selamanya, sampai kapanpun. Nah sekarang jawaban Allah kepada Nabi Musa di dalam surah Al-A'raf 143, lan taroni. Lan juga nih. Ketika Nabi Musa, arini anzur ilaik, Tuhan perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa memandang dirimu. Apa jawaban Allah? Lan taroni, tidak akan pernah kamu dapat melihatku. Jadi kata lan itu menunjukkan litakbid, selamanya, tidak akan pernah. Kalau begitu dengan pernyataan Allah, lantaroni, engkau Musa tidak akan pernah bisa melihatku. Sampai kapan kira-kira? Selamanya. Sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Berdasarkan inilah kemudian saudara-saudara kita kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa di akhirat manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Allah sendiri yang bilang, kalau Nabi Musa saja hambanya yang terpilih tidak akan pernah bisa melihat Allah, maka semua manusia yang lain terlebih lagi tidak akan bisa melihat Allah. Ini keyakinan saudara kita kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang selama ini kita anggap sesat, ternyata juga berangkat dalilnya dari Al-Quran. Nah, ditambah lagi
nanti di dalam surah Al-An'am itu ada ayat mengatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu, tidak akan mengidrok. Idrok itu mengakses. Jadi kalau suara terdengar oleh telinga, nah itu idrok telinga itu. Telinga bisa menangkap suara itu ketika ada suara bunyi tertangkap, nah itu idrok. Nah sekarang la tudrikuhul absaru, semua alat memandang, semua alat melihat itu tidak bisa mengakses Allah. Lihat, prinsip bahwa di antara kemahabesaran Allah, kemahaesaan Allah, dia tidak bisa ditangkap, diakses oleh indera manusia, termasuk indera penglihatan. Ini masalahnya panjang nanti di sini. Panjang masalahnya. Ini dua prinsip ini sudah meniscayakan saudara-saudara kita dari mazhab Mu'tazilah untuk berkesimpulan bahwa Allah tidak akan pernah bisa dilihat sampai kapanpun. Makanya kita suruh beriman. Tapi saudara-saudara kita atau kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Ada hadis, seorang sahabat bertanya, "Ana rabbana," atau "Hal nara rabbana?" Wahai Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Tuhan kita? Manusia kan biasa begitu saja, penasaran kan? Kerja di pabrik saja kadang-kadang penasaran kapan ya ketemu bos. Selama ini ya kita ketemukan cuma duitnya aja kan, gajinya. Ngabsen iya, kerja iya, dapat duit. Tapi nah begitu juga dengan manusia. Selama ini kita hanya mendapatkan nikmatnya, bisa menyebut namanya, tahu sifat-sifatnya, penasaran. Apakah kita punya kesempatan untuk melihat Tuhan kita? Itu burung dipindahkan. Apa jawab Nabi? Pandangan kalian itu terhalang ketika melihat bulan purnama. Yang dibikin contoh bukan matahari. Sebab matahari kita nggak bisa melihat. Tahu tapi nggak kuat melihat. Ya kami bisa dan menikmati indahnya bulan purnama. Begitulah nanti kamu hari kiamat melihat Allah seperti itu. Berdasarkan hadis ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa nanti pada hari kiamat kita dapat melihat Allah. Jadi yang tidak bisa dilihat itu kalau di dunia ini. Nah, dua firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah ayat kalau tidak salah 32-33 atau 22-23 Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah
wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Soal kiamat. Pada hari itu wajah-wajah ada yang bercahaya. Ada wajah-wajah yang bercahaya. Apa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya si wajah. Nadhiratun, melihat. Wajah-wajah orang beriman, wajah-wajah orang bertakwa itu bercahaya karena memandang kepada Tuhan. Ini Al-Quran. Selesai sampai di sini? Tidak. Statement yang disampaikan atau dalil yang dikemukakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan tidak dibaca oleh Mu'tazilah. Baca, masa ia tidak tahu ini? Ya kan, kelompoknya Al-Qadhi Abdul Jabbar, Abu Muslim Asfahani itu ngelotok Al-Quran. Disebut satu kata dia nyambung semuanya. Ngelotok Quran, ngelotok hadis. Apa kelewat ayat ini? Tidak juga kelewat. Tidak. Cuma pemahamannya yang berbeda, pemaknaannya yang tidak sama. Gitu. Sama saja. Bagaimana kata mereka? Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu, hari kiamat, wajah orang-orang yang beriman itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Nadhir di sini bukan diartikan dengan memandang, tetapi menunggu. Menunggu. Karena apa? Ada ayat di Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah. Nanti di Al-Baqarah ayat 283 kalau tidak salah. Fanadhiratun ila maisarah, menunggu sampai mudah. Menunggu. Nah terus ilahnya, ilah itu artinya adalah ini dia, ilahnya adalah ini. Jadi wajah-wajah orang itu nanti hari kiamat bersinar, cerah, bening, sedang menunggu nikmat Tuhannya, bukan memandang Tuhannya. Wih, rumit ya? Ya rumit memang. Sampai di sini saja kita melihat betapa indahnya bahasa Arab. Kalau kitab suci dengan bahasa Indonesia nggak banyak polemik, tidak akan banyak kontradiksi pemikiran. Tapi karena bahasa Arab itu seperti itu, maka muncul perbedaan interpretasi. Pertanyaan kita sekarang, apakah yang dituju oleh ayat ini adalah nanti hari kiamat orang beriman melihat wajah Tuhan mereka, atau hari kiamat mereka cerah gembira karena menanti datangnya nikmat balasan dari Tuhannya? Yang mana kira-kira? Nah, bingung kita kan? Dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, penafsiran ini tidak benar. Mosok nunggu nikmat dari Tuhannya. Hari kiamat itu bukan waktunya menanti, tapi waktunya eksekusi. Ketika mereka bercahaya wajahnya, memang sudah ketemu dengan nikmat itu, yaitu apa? Memandang wajah Allah. Dalil lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna. Bukan madrasah ya, awas, itu madrasah al-husna. Al-husna di sini adalah al-jannah. Orang-orang yang berbuat baik, yang sudah mencapai ihsan, situ kelasnya itu, ahsanu, akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah al-jannah wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahannya. Apa tambahan itu? Yang ekstranya itu yaitu an-nadhr ila wajhillah, memandang kepada wajah Allah, memandang Allah. Jadi bukan cuma dapat surganya, tapi Allahnya juga kita bisa memandang.
Nah, itu argumen-argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sekali lagi Mu'tazilah tidak mau, karena mereka menggunakan prinsip umum Al-Quran, bahwa menurut ayat Al-Quran salah satu keagungan dari sifat Allah, zat Allah adalah dia tidak bisa diidrok oleh indera kita. Nanti timbul pertanyaan di sini, kalau begitu yang didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sina itu suara siapa? Suara siapa? Kan jelas kan? Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallama Allah Musa taklima. Musa diajak bercakap-cakap, dapat omongan, dapat dawuh, dapat firman dari rabbuhu, dari Tuhannya. Diajak ngobrol oleh Tuhannya. Kan terdengar tuh. Nah, yang terdengar waktu itu suara siapa? Suara Allah. Nah, ini masalah. Prinsip umum, perhatikan. Apa benar itu suara Allah? Kalau itu suara Allah, perhatikan ayat. Maka li basyarin ayyukallimahullah yan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Ini jadi maka tidak manusia, tidak pantas ada seorang manusia diajak bercakap-cakap oleh Allah kecuali wahyu, dalam bentuk wahyu. Wahyu itu apa? Isyaratun sari'atun, bukan teks. Nanti kalau wahyu itu diartikan dengan teks, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan pada ibu Musa. Ibu Musa dengar wahyu dari Allah dong. Wa uha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan pada lebah, kedengaran dong suara Tuhan sama tawon. Maka yang disebut dengan wahyu itu isyaratun sari'atun, isyarat yang cepat melihat gitu. Saya nggak akan terjemahkan dengan inspirasi atau intuisi, tidak. Ya kira-kira seperti itu. Yang pertama, cara Allah bercakap-cakap dengan hambanya itu wahyan, dalam bentuk wahyu. Yang kedua, au mi wara' hijabin, di belakang dinding. Dan dinding itu tidak seperti dinding tembok kita. Artinya jarak antara si hamba dengan Allah itu sangat jauh sekali. Au mi wara' hijabin au yursil rasulan, atau Allah mengutus seorang utusannya yaitu malaikat Jibril untuk bicara dengan dia. Jadi yang kedengaran itu suara siapa? Jibril. Kedengaran nggak suara Allah? Innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Siapa di situ? Rasul yang mulia siapa? Malaikat yang bicara kepada Nabi. Berarti Quran itu yang terdengar ketika diwahyukan ke Nabi. Kalau ada kalimat teks itu yang terdengar, itu yang bicara siapa? Yang mengatakan Iqra siapa? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Muhammad apa Musa? Ayo. Muhammad apa Musa? Nabi Muhammad saja dapat wahyu yang terdengar, yang ketemu malaikat Jibril. Kenapa kita yakin banget bahwa Nabi Musa ketemu Allah di bukit? Mulia mana? Tes lah. Liar kan? Yang ngopi dulu biar nggak liar. Kalau begitu, kesimpulan kita, Allah bisa terlihat atau tidak?
Kata Mu'tazilah, sesuatu yang dapat diidrok oleh indera kita, tersentuh, terdengar, tercium, terlihat, berarti sesuatu itu berada di satu tempat. Allah di tempat apa tidak? Nah, inilah Mbak-mbak sekalian, perdebatan ini adalah kitabnya salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah, kan dua, Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini Al-Maturidi. Saya punya kitabnya, tafsirnya apa yang punya. Dan ini ada kitabnya Gembong Mu'tazilah. Kalau kita hanya membaca buku-buku karangan orang di sini, ini sesat, ini benar, ini dolalah, ini hidayah, tanpa membaca rujukan aslinya, ekstrim kita. Enak banget, dia kan aliran kafir saja. Lah iya. Tapi karena saya pelajari 7 mazhab, ya tentu saya harus punya mazhab dong, punya keyakinan toh. Tetapi keyakinan saya tidak boleh dijadikan alat untuk menistakan keyakinan orang lain. Wong ayatnya juga ada, Qur'annya sama kok. Ketika saya kuliah itu sempat agak kenyang sedikit karena ada 3 guru filsafat saya itu. Satu Zaini Dahlan, 2 Zainul Kamal, dan ketiga Harun Nasution. Itu 3 guru filsafat saya. Jadi kalau ngomong otak-otakan itu ya, ilmu kalam itu saya belajar filsafat, ilmu kalam, dengan mereka saya berguru. Tolong diberitahu caranya ya, cara buka ini ya. Nah, 3 guru itu saya belajar. Ketika kita renungkan, wah, ternyata saudara-saudara kita itu hebat semua. Bisa menjadi mazhab Mu'tazilah itu kan hebat berarti kan? Mujtahid dia. Menjadi mazhab Murji'ah berarti hebat kan? Mujtahid dia. Menjadi mazhab Syiah berarti kan hebat dia. Menjadi mazhab Asy'ariyah berarti kan hebat. Maturidiyah kan hebat. Maka yang penting kita lakukan sekarang adalah ambil satu yang kita yakini. Kita yakin Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu gak bisa ditawar keyakinan kita. Tetapi di saat yang sama, jangan kotori mulutmu untuk mengatakan sesat pada saudaramu yang berbeda. Saya senangnya kopi ini kok. Saya sukanya kopi, misalnya kopi Lampung, kopi Aceh, kopi Gayo, kopi kopi Luwak. Kesenanganmu terhadap kopi yang kau nikmati setiap pagi itu, jangan jadikan alat untuk mengatakan kopimu tidak enak. Seperti itu. Keyakinanmu terhadap mazhabmu jangan jadikan alat untuk menyakiti saudaramu. Dia kafir pada Quran, yang dia baca Al-Quran dan dia bilang aku yakin Al-Quran itu benar. Tapi kok beda? Beda di dalam memahaminya. Memang apa kita bisa mengidrok Tuhan? Tidak bisa. Apa indera kita bisa menangkap Tuhan? Tidak bisa. Kalau badan fisik kita tidak bisa mengidrok Tuhan, bagaimana pula keluasan firman Allah kemudian ingin kita kuasai sendiri? Luar biasa. Nah, seperti itu sebetulnya pikiran kita. Maka saya ingin ya, kajian-kajian tafsir ya seperti SQTV ini memecahkan misteri yang selama ini dilupakan orang. Itu yang akan kita lakukan. Kajian tafsir yang komprehensif, kemudian juga tapi tidak eksklusif ya. Alhamdulillah buku saya sudah selesai. Ini adalah sebab-sebab perbedaan pendapat dan cara menyikapinya. Kita bisa, rencananya akan kita bahas nanti, entah kalau memang TV One bersedia, mungkin TV One, kalau tidak ya cukup dengan SQ dan Pada Suka TV. Ini paling tidak 60 pertemuan kita bahas
60 episode, 60 jam lah kira-kira. Saya bikin seringkas mungkin supaya mudah difahami perbedaan pendapat, sebab-sebab dan cara menyikapinya. Seingat saya di Indonesia belum ada yang bikin seperti ini. Seingat saya, entah kalau tidak tahu saya. Saya coba rinci poin per poin sehingga kita bisa tahu alasan saudara kita dan bisa yakin dengan alasan kita sendiri. Nanti yang melakukannya silakan berhubungan langsung dengan ada di Tokopedia juga kan. Silakan aja di Operasi Ummul Qura. Tidak banyak, saya bikin ringkas cuma 216 halaman. Harusnya ini 700 halaman ya, kalau panjangin aja. Saya tidak mau panjang-panjang karena nanti kita akan panjang dalam bahasan insyaallah. Nah, hamba Allah sekalian, saya sering mengatakan saya bersyukur bahwa saya hidup dan ditakdirkan belajar agama dari aneka sumber. Saya 3 tahun di PUI yang berhaluan Wahabi, 3 tahun. Saya 2 tahun di Darussalam yang berhaluan, belakangan jadi Persis, statement Kiai sendiri. Dan saya di NU cuma 1 tahun di Al-Ma'arif. Baru kemudian lanjut menghafalkan Quran dan seterusnya. Ketika kita baca kitab-kitab ini dengan santai, dengan tenang, kita akan menemukan keindahan Al-Quran sehingga dia bisa berbicara kepada anak kecil, remaja, orang tua, sampai orang yang mau mati. Kan mereka harus beda bahasanya. Beda bahasanya dan beda apa? Pemahaman otaknya, kemampuan pemahamannya terhadap teks yang dibaca. Nah, saya tanya lagi yang di sini kira-kira. Yang benar itu Allah nanti hari kiamat bisa dilihat apa tidak? Bisa. Hah? Bisa. Kok rubah-rubah begitu? Bisa. Sebetulnya kita bisa bilang begini, siapa nyuruh nanya begitu? Ayo. Sekarang ada ayat teks Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Secara tekstual, Tuhan itu istiwa di atas aras. Kita tanya, Allah di aras atau tidak? Allah ada di atas aras apa tidak? Ya? Kita sederhanakan. Siapa yang nyuruh nanya itu? Saya ingin itu. Nah, tapi orang kadang-kadang seperti itu kan, penasaran, kadang-kadang ingin timbul pertanyaan. Sudahlah, daripada pertanyaan bikin ribut, jangan ditanyakan. Kalau saya begitu aja. Tapi memang selalu saja ada orang-orang yang mempertanyakan, yang mendiskusikan, sehingga kemudian muncul ikhtilaf para ulama. Jawaban yang disampaikan para ulama itu disesuaikan dengan siapa konsumennya. Begitu loh kira-kira ulama. Nabi juga sama. Ketika bertanya pada seseorang wanita, di mana Tuhan? Di langit. Ya sudah, dia mukmin. Namanya juga orang bukan intelektual gitu kan. Wong desa nanya gitu. Orang datangkan perempuan ke Nabi, ingin dicek keislamannya. Tuhanmu di mana? Di mana Allah? Di langit. Udah benar, dia harus selamat dia. Tidak pantas itu tanyakan pada Umar bin Khattab. Jadi jawaban itu disesuaikan dengan siapa yang akan mengkonsumsinya. Kita ke anak kecil juga gitu kan sama. Allah di mana? Di langit, udah selesai kan? Kalau ada di mana-mana, lama-lama kacau pikiran kita. Kok di mana-mana yang pindah-pindah, nah kan? Jawaban para ulama, pembahasan para ulama itu biasanya disesuaikan dengan orang yang diajak bicara, konsumennya. Yang kedua, disesuaikan juga dengan kondisi zamannya. Nanti mereka yang belajar fikih, baca itu kitab fikih itu mungkin ada ya 200 jilid mah ada kali situ. Baca semua baru terasa indahnya. Ini hadis semua ini, kalau ini dari hadis Bukhari Muslim semuanya syarah-syarahnya. Ini hadis semua. Tapi saya nggak hafal semuanya, cuma paling-paling kalau ditanya mungkin tahu Odiano kira-kira begitu. Itu juga kira-kira aja. Oh, tafsir saya kamarkan sendiri satu kamar. Bukan untuk kesombongan. Ini semua untuk menyadarkan kita bahwa kita ini bodoh. Kalau bodoh jangan suka memvonis orang lah, gitu aja. Jangan suka menyalahkan orang. Perasaan nomor ini langsung ketemu, oh itu kok begitu? Di buku saya, lah buku-buku sih tak ono iku piye ta? Buku kan hiji menghakimi orang.
Nah, gitu lah sekiranya. Saya stop sampai di sini karena agak panjang bahasannya. Nanti kita lanjutkan tafsir berikutnya, masih ayat ini juga insya Allah minggu yang akan datang, masih Al-Baqarah 55. Kita lanjutkan. Saat ini saya cukupkan di sini insya Allah. Baik, saya kira itu saja. Wassalamualaikum. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Kilas pakai menyampaikan bahwa ada kecenderungan kemuliaan di pihak mana antara Rasulullah, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril di gua, sedangkan Nabi Musa tadi sekilas pemahaman kita mendapatkan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nah, apakah dibenarkan dengan keterangan seperti ini bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah superior dibandingkan dengan umat Muslim, dan inilah yang menjadi alasan kenapa mereka selalu memusuhi ataupun menyerang umat-umat Islam. Yang kedua, mohon penjelasan terkait perbedaan antara wahyu dengan ilham, Pak Kiai. Baik, saya kira saya akan jawab dulu, nanti kalau ada lanjut setelah ini. Benar. Ada lagi tuh. Sebagian ulama ketika mengomentari sebuah hadis, ada yang menakadnya itu dari sisi teks matan, naqdul hadis. Karena selama ini ketika orang berbicara hadis, sepertinya konsentrasi untuk menetapkan hadis sahih atau tidak lebih pada sanad atau rawinya. Kan kita tahu hadis sahih itu apa sih? Ma naqalahu adlun tamud dhabti muttasil sanad ghairu mu'allal wala syadz. Nah, itu. Kalau dalam Baikuniyah itu anak-anak ngapalin awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadz aw ya'al yarbihi adlun dhabitun amislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu anak-anak Ummul Qura kelas 1 Sanawiyah udah hafal biasanya itu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, dobit, kemudian sanadnya mutasil, teksnya tidak berilat dan tidak syadz. Jadi orang selama ini menetapkan sebuah hadis itu sahih asal sanadnya sudah rapi, diterima dari Syanu, orangnya sikot, terus sikot, dobit dan sebagainya, dan mutasil, sudah selesai. Jarang orang ngoreksi pada teks. Tapi belakangan di Mesir, ya, dan di dunia yang lain juga sama, dikembangkan metode kritik hadis, naqdul hadis dari sisi teksnya. Karena apa? Mereka melihat ada sesuatu yang dikhawatirkan bahwa ada penyisipan di tengah-tengah hadis itu yang bisa melemahkan Islam. Salah satu hadis yang dikritisi adalah hadis tentang Isra Mi'raj. Kalau kita baca nanti ya, kan ada di Bukhari Muslim itu, bahwa ketika Nabi Isra Mi'raj selesai menghadap Allah, turun bawa sholat 50 waktu, mampir di Musa, ya. Kata Musa, umatmu tidak akan kuat sholat 50 waktu, umatku juga tidak kuat, apalagi umat kamu yang sibuk. Pulanglah, balik lagi, menghadap Allah lagi. Kurang 5 sampai Musa, balik lagi sampai menjadi 5. Hadis ini oleh sebagian orang dicurigai sebagai hadis yang dipengaruhi atau disisipi oleh tindakan orang Yahudi. Karena apa? Muhammad didikte oleh Musa. Kenapa tidak langsung saja datang firman Allah, Muhammad sholat 5 waktu selesai? Kenapa harus prosesi yang panjang seperti itu? Nah, ini saya bukan untuk membahas hadis ini, cuma saya ingin mengatakan bahwa ada kritik hadis dari sisi teksnya, matannya, karena seperti itu. Termasuk juga hadis Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah tersihir oleh orang Yahudi. Ini oleh sebagian ulama ditolak, walaupun sahih di Sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan bahwa Musa itu ditolak oleh orang-orang karena apa? Basyaran Rasulullah, rajulan mashhur. Masa orang yang kena sihir diikuti?
Maka hadis tadi yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu kemudian terkena sihir, kemudian turun ayat Falak dan Binas, Al-Falak An-Nas, itu dianggap sebagai hadis yang tidak sah dan itu mencoreng nama baik Nabi. Ada di antara kita yang seperti itu. Tapi kita tidak melakukannya, wong nyatanya sahih kok. Kalau sudah sahih, tinggal luruskan pemaknaannya. Kalau mereka tidak, luruskan maknanya, kalau lurus terima sahih, kalau tidak ada sahih. Nah, seperti tadi itu. Jika ya, kita berkeyakinan bahwa Nabi Musa itu betul-betul bercakap-cakap dengan Allah secara fisik menurut saya, sementara kanjeng Nabi Muhammad cuma lewat Jibril, berarti kan Musa lebih dekat dengan Allah tanpa Jibril. Maka saya katakan di sini argumen Mu'tazilah perlu dipertimbangkan, bahwa yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan suara Tuhan, tetapi suara mereka. Seperti itu. Ya, saya kira sama dengan jalan pikiran Ustaz Abdul Razak tadi ya, seperti itu. Ya, terserah kita. Kita harus membagi. Kalau ngomong di dalam ya terserah dengan bahasa ini, tapi kalau berhadapan orang luar, kita jangan lupa sekarang. Masalah keislaman, kita ngaji di sini, yang ngaji bukan cuma segini. Besok ribuan orang yang akan ngaji mendengarkan kita, dan itu akan mengundang kritik orang lain. Makanya sekarang nggak bisa lagi orang ngomong, saya kan ngomongnya tertutup. Nggak bisa. Sekarang kamera orang, handphone di mana-mana ada. Oleh karena itu maka dai-dai para kiai itu waspada kalau bicara, jangan mencela agama lain kemudian bocor keluar beralasan, udah aku kan ngomong di masjid. Nggak bisa lagi hari ini, bocor. Sama juga agama lain, jangan menghina Islam dengan dalih saya kan ceramahnya di gereja, nggak di kostum. Nggak bisa, sekarang sudah ada kamera kok, sudah bebas. Nah, seperti itu saya kira tanggapan saya pada Ustaz Abdul Razak. Kita akan berusaha untuk membentengi akidah kita dari serangan agama lain, orang lain, tetapi di saat yang sama juga kita harus menjaga eksistensi dari sumber-sumber rujukan kita, sehingga kita tidak mudah mengatakan dhaif dengan dalih takut dikritik orang. Yang harus persiapkan adalah bagaimana ketika dikritik kita siap jawabannya, itu aja. Silakan, masih ada yang lain? Baik ya, bila ada pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Satu penanya lagi. Taufik, pertanyaan yang kedua, Ustaz Taufik. Oh ya, silakan Ustaz Abdul Razak. Pertanyaan yang kedua, Pak Kiai, mohon izin terkait dengan perbedaan antara wahyu dan ilham. Oh iya, betul. Iya. Kalau kita membaca kitab Ulumul Quran, kita akan menemukan nanti makna al-wahyu. Satu, wahyu itu artinya adalah wahyu, betul-betul wahyu, ya kan? Yaitu wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, wahyu dalam pengertian ilham, sesuatu yang sampai ke dalam diri seseorang tapi dia bukan seorang nabi, maka dia harus dimaknai dengan ilham. Seperti wa auhayna ila ummi Musa, maka dalam terjemahan Kementerian Agama, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, bukan kami wahyukan. Karena dia apa? Dia bukan nabi. Gitu. Yang ketiga, wahyu dalam arti bisikan jahat. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufan qali ghurura. Setan jin dan setan manusia saling memberikan wahyu. Maksudnya apa? Saling memberikan bisikan jahat satu dengan yang lain. Jadi istilahnya sharing pendapat lah gitu. Sharing pendapat setan itu ya namanya wahyu juga dalam bahasa Quran. Dan yang keempat biasanya wahyu dalam pengertian insting, sesuatu yang melekat kepada hewan, ya. Seperti dalam ayat wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Maksudnya apa? Memberikan insting pada lebah untuk bikin rumahnya seperti ini, ngangkut madunya seperti ini. Apa bedanya? Dilihat dari sumbernya, wahyu dan ilham sama saja. Yang membedakan adalah si penerimanya. Kalau si penerima itu seorang nabi, rijalan nuhi ilaihim, maka dia adalah wahyu dalam pengertian wahyu, terjemahnya dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang nerima itu bukan nabi, dia mendapat ilham, nah kan, tiba-tiba ada tuntunan, maka itu namanya ilham. Wallahu a'lam bishawab.